Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Telah tersaji 12 pertandingan di antara Arifa Rizky Syahputra versus Zitauli Ramadan. Dan ini adalah pertandingan pertama keduanya yang akan admin Tarigan Catur analisa dalam event Dwi Tarung Pecatur Tangguh non-Platnas ya, yang admin Tarigan Catur selenggarakan. Prestasi keduanya juga sangat bagus. Dits atau yang disapa Dito punya rating VD 2164 dan Arifa 2204. Di Liches, rating Dito di atas 2500, sedangkan rating Arifa 2400 ke atas. Dalam kualifikasi Perang Bintang Indonesia Masters 2021, Dito peringkat 2 dan Arifa peringkat 1. Saat bertanding di babak utama Perang Bintang Indonesia Masters 2021, Dito peringkat 7, sedangkan Arifa peringkat 20. Padahal di turnamen ini lengkap ya, yang turun seperti Susanto Megaranto, Sean Vincent Chuhendi, Chelsea Monica, IM Yosep Tahir, dan lebih banyak lagi ya. Itulah sedikit capaian dari kedua pemain yang bisa admin sampaikan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam ulasan permainan ya. Di sini, Zitauli Ramadan menggunakan catur buah putih, sedangkan Arifa Rizky Syahputra menggunakan catur buah hitam. Di sini, Dito memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab oleh Arifa dengan kuda F6. Ini jelas ya, adalah pembukaan pertahanan Hindia. Pion C4 dan pion G6 masuk dalam variasi pertahanan Hindia Barat, masih dalam pembukaan pertahanan Hindia. Kuda C3 masuk dalam pembukaan pertahanan Hindia Raja. Pion D5 berganti lagi ya, menjadi nama pembukaannya adalah pertahanan Granveld. Pion C pukul D5 dan kuda pukul pion di D5, maka masuk dalam variasi tukar, masih dalam pembukaan pertahanan Granveld. Pion E4 mencoba untuk mengusir kuda dan kuda pukul kuda di petak C3, lalu dilanjutkan dengan pion pukul kuda di C3. Permainan seperti ini bisa dikatakan hampir masuk ke permainan middle game ya. Terlebih sedikit lagi Raja Putih dan Raja Hitam akan rokade pendek, gajah G7, dan kuda F3. Pion C5 mencoba ya untuk merusak struktur pion putih di petak pusat. Jika di sini pion pukul pion, maka bisa dilakukan dengan menteri pukul menteri, sehingga Raja Putih berpindah tempat dan tidak bisa rokade ya. Dan juga jika pion pukul pion, maka akan ada dua pion putih yang tumpuk di lajur C, dan itu tidak ideal untuk menuju babak akhir. Dan juga jika dimakan ini bisa dengan gajah pukul pion, skak, benteng, dan semua akan sangat sulit ya. Oleh karena itu, di dalam posisi seperti ini, yang harus dilakukan oleh putih adalah dengan benteng B1. Rokade pendek oleh Arifa, dan gajah E2, kuda C6, dan di sini karena pion putih banyak yang menekan, maka dilakukan langkah pion menuju D5 dengan tempo ancam kuda. Di sini hitam sebenarnya punya ya langkah atau opsi langkah untuk memukul pion skak, namun ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena lanjutan dari putih tentu saja gajah ke D2. Di sini harus langsung makan ya. Gajah pukul gajah dan misalkan menteri pukul gajah. Lalu kuda di sini harus kembali misalkan. Dan ini sangat berbahaya bagi hitam apabila langkah ini yang dilakukan. Kenapa? Selain perkembangan buah menjadi lambat, di sini gajah hitam yang sebenarnya menjadi pelindung
raja hitam sudah hilang ya. Dan ini akan sangat berbahaya menuju permainan babak akhir. Oleh karena itu, jelas, langkah ini tidak akan dilakukan oleh Arifah. Yang dilakukan adalah dengan memindahkan kuda ke petak E5 untuk membuat permainan menjadi stabil ya untuk kedua pemain. Kuda pukul kuda di petak E5 dan gajah pukul kuda di E5. Menteri D2 melindungi pion putih yang menjadi ancaman gajah hitam. Lalu pion B6. Rokade pendek oleh Dito dan pion E6 mencoba untuk mengajak pertukaran buah. Namun di sini apa balasan dari Dito? Dito lebih memilih untuk memperkuat petak pusat ya dengan langkah pion F4 sekaligus mengancam gajah hitam. Sehingga gajah hitam harus mundur ke petak G7. Dan pion C4 terus membuat struktur pion putih semakin solid ya. Walaupun kendalanya adalah pertahanan dari putih agak sedikit melemah karena pion-pion putih sudah maju. Pion E pukul D5 dan pion C pukul D5. Gajah B7 dan gajah B2. Di sini terpaksa ya harus dipukul gajah dari putih, gajah pukul kuda atau maksudnya gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah di B2. Benteng E8 mengincar pion putih dan gajah F3 melindungi pion. Pion F6, pion E5 mengajak pertukaran pion, dan benteng C8. Benteng B ke D1, pion C4, dan di sini Dito melakukan langkah menteri C3 agar pion hitam tidak terus maju ya. Benteng C5 mengancam pion putih sebanyak 3 kali, yaitu oleh gajah, benteng, dan menteri. Sedangkan putih hanya menjaganya dengan 2 perwira yaitu benteng dan gajah. Dan dilakukan langkah pion E pukul F6. Benteng F3 dan pion D6. Benar-benar langkah yang menarik yang dilakukan oleh kedua pemain. Gajah pukul gajah di petak F3 dan benteng pukul gajah di F3. Benteng pukul pion di F6. Karena jika yang dilakukan adalah menteri pukul pion, maka ini adalah kesalahan. Menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, dan pion menuju D7, maka pion putih sudah tidak bisa lagi terhentikan untuk promosi. Masih bisa sebenarnya. Namun, hitam harus kehilangan benteng ya, jelas ya. Dan ini tentu akan sangat mudah bagi Dito untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, di sini harus dimakan oleh benteng ya, pion yang ada di petak F6, pion D7, dan benteng F7 mengancam pion putih 2 kali. Di sini pion putih sudah tidak bisa diselamatkan. Namun, pion putih ini membuat permainan dari hitam tidak nyaman. Benteng E3 dan benteng pukul pion di D7. Benteng pindah ke E1 dan benteng C8. Pion F5 dan benteng D3. Inilah blunder fatal yang dilakukan oleh Arifah. Dan blunder fatal ini sebenarnya terlihat normal-normal saja. Tapi karena Dito berhasil menemukan langkah akurat untuk memenangkan permainan, maka dalam 3-4 langkah ke depan Arifah memutuskan untuk menyerah. Di sini apakah langkah yang dilakukan oleh Dito yang membuat Arifah Rizky Syahputra menyerah? Ya, jelas. Langkah itu adalah dengan pengorbanan benteng menuju petak E8, skak. Dan tepat di posisi seperti ini, sebenarnya Arifah sudah memutuskan untuk menyerah. Tetapi admin Tarigan Catur akan tunjukkan bagaimana
kelanjutan dari permainan bila permainan ini masih terus dilanjutkan sampai akhir. Jelas di sini paksaannya, sehingga harus menteri pukul benteng, benteng pukul menteri skak, paksaan lagi, benteng pukul benteng, dan jelas menteri pukul pion, skak, dan ada tempo mengancam benteng hitam. Dan jelas misalkan raja harus berpindah, maka menteri pukul benteng, dan dalam posisi seperti ini, menteri lawan benteng, jelas ya, putih jauh lebih unggul dan akan dapat dengan mudah untuk memenangkan permainan. Oke, video dari Admin Tarigan Catur cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton.